Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama jangan lupa memanjatkan puja dan puji syukur, kalimat Alhamdulillah, sebagai pernyataan syukur kita atas nikmat Allah yang dianugerahkannya kepada kita sekalian. Sampai pada hari ini tidak pernah putus dari rahmat dan nikmat itu. Kita hanya diminta oleh Allah untuk mensyukurinya. Tidak diminta oleh Allah untuk membayarnya. Gampang sekali. Tinggal kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai santapan rohani siang kita pada siang hari ini, Sabtu tanggal 8 Agustus 2020. Saya ingin menyampaikan suatu tema yang berkaitan dengan zikir. Apa manfaat zikir? Apa sih manfaatnya zikir? Mari kita lihat. Tetapi sebelum kita menguraikan manfaat zikir, saya perlu menyampaikan pula kapan zikir itu dilakukan. Zikir dalam pengertian khusus tidak mengenal waktu dan tempat. Kita mengucapkan kalimat-kalimat zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak mengenal tempat. Di mana saja. Tidak mengenal waktu, di mana saja. Kapan saja. Zikir dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, sepanjang waktu dan di berbagai tempat. Karena untuk berzikir tidak diperlukan waktu yang khusus atau tempat yang khusus. Waktu untuk berzikir antara lain dapat disebutkan sebagai berikut. Zikir dapat dilakukan ketika baru terjaga dari tidur. Ini yang disebut doa bangun tidur. Ketika Anda membaca doa bangun tidur, pada hakikatnya Anda sudah berzikir. Zikir dapat dilakukan pada pagi hari dengan membaca doa pada pagi hari. Kalau Anda sudah membaca doa pagi hari, Anda sudah berzikir. Gampang kan? Zikir dapat dilakukan ketika hendak memasuki kamar kecil. Iya, ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hubsi wal haba'ith. Ketika Anda membaca itu, Anda sudah berzikir. Gampang kan? Masuk kamar kecil saja berzikir. Bahkan apakah mungkin kita berzikir di kamar mandi, di kamar kecil? Bisa. Tapi jangan menyebut kalimat-kalimat itu ketika kita berada di kamar kecil. Dalam hati saja. Zikir dapat dilakukan di waktu duha dengan melaksanakan sholat duha dan zikir-zikir yang kita lakukan di awalnya atau sesudahnya. Tidak habis waktu untuk berzikir. Zikir dapat dilakukan pada saat akan meninggalkan rumah. Misalnya, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sudah, ketika Anda membaca doa itu, maka Anda sudah berzikir. Kemudian zikir dapat dilakukan pada saat kita akan menaiki kendaraan. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bisa. Bismillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ketika Anda membaca doa itu, berarti Anda sudah berzikir. Zikir dapat dilakukan ketika berada dalam kendaraan, di atas mobil bisa, di atas pesawat bisa, di atas angkot bisa, di atas
bukan di atas angkot ya, di dalam angkot. Jangan bilang di atas, nanti pengertiannya nanti di atas atapnya angkot. Jadi di dalam angkot, dalam mobil, dalam pesawat, atau di atas kendaraan bermotor. Ketika olahraga, ketika kita lari-lari, baca. Ketika kita jalan kaki, baca. Zikir dapat dilakukan pada siang hari sebelum salat zuhur dan sesudahnya. Zikir dapat dilakukan pada pagi hari, sore hari, dan pada malam hari. Zikir dapat dilakukan pada hari-hari pelaksanaan kegiatan ibadah seperti pada hari Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, waktu haji, dan waktu umroh. Ini menunjukkan bahwa untuk berzikir itu tidak terbatas pada waktu-waktu. Silakan, mau terbit matahari, mau terbenam matahari, tidak ada. Yang haram dilakukan ketika terbit matahari itu adalah melaksanakan sholat. Yang haram dilakukan pada saat tergelincir matahari adalah sholat. Yang haram dilakukan pada saat terbenam matahari, sholat. Kalau zikir, tidak ada masalah. Kapan saja. Baik. Selanjutnya tempat-tempat berzikir. Ini tempat berzikir tidak terikat. Untuk kita berzikir di mana saja. Mau dilakukan di rumah silakan, mau dilakukan di toko silakan, mau dilakukan tempat usaha silakan, mau dilakukan di kantor silakan, mau dilakukan di sekolah silakan, mau dilakukan di masjid silakan, mau dilakukan musola silakan. Tidak ada halangan. Zikir dapat dilakukan di masjid, musola. Zikir dapat dilakukan di Baitullah, Masjidil Haram. Zikir dapat dilakukan di Arafah, di Masy'aril Haram, di Musdalifah, dan di Mina. Zikir dapat dilakukan di rumah-rumah ibadah agama lain. Boleh. Kenapa tidak? Ketika kita berada di sebuah gereja, kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita punya keyakinan dan keimanan kita hanya kepada Allah, kita berzikir. Bahkan kalau kita mau sholat juga di situ, asal tempatnya bersih, silakan. Tidak ada masalah. Pendeknya, zikir dilakukan di mana saja. Ini. Nah, sekarang apa fungsi dan faedah zikir yang kita lakukan? Paling tidak ada 6 faedahnya. Yang pertama, menenteramkan hati. Dijamin oleh Allah bahwa orang yang melakukan zikir, hatinya tenang. Hatinya damai, hatinya tentram. Karena Allah mengatakan, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir, hati kalian menjadi tenang, hati kalian menjadi damai. Subhanallah, subhanallah. Yang diingatnya Allah terus. Kemana hatinya tidak takut? Allah yang menciptakan hati, dia takut kalau disebutkan namanya itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, menumbuhkan sikap tawakal. Bagaimana tidak tawakal? Orang menyebutkan nama Allah terus. Dia sandarkan semua urusannya kepada Allah. Dia sandar semua amalnya kepada Allah. Dia sandarkan doanya kepada Allah. Dia sandarkan permohonannya kepada Allah. Hanya kepada Allah lah dia bersandar. Kemudian yang berikut, menumbuhkan sikap syukur. Sikap syukur, karena diingat Allah, diingat terusnya nama-nama Allah, maka diingat apa? Ya Allah, begitu banyak nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Nikmat kesehatan, nikmat ketenangan, nikmat kedamaian. Karena kalau ingat Allah, ingat pemberiannya, ingat nikmatnya. Karena kalau seseorang mengingat Allah, maka akan diingatnya Allah dengan segala sifat, dengan segala pemberiannya. Kemudian zikir menumbuhkan sifat sabar. Ketika kita berzikir, ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita siap untuk menerima apapun ya Allah.
Engkau berikan apapun kepadaku ya Allah, siap aku terima. Yang baik aku terima dan aku syukuri, yang tidak baik pun bagiku aku terima dan dengan kesabaranku ya Allah. Itu tadi sudah dia sandarkan semua urusannya kepada Allah. Kemudian yang kelima, menciptakan keseimbangan hidup pribadi masyarakat. Orang yang selalu berzikir, dia akan berpikir bahwa dia tidak hanya sendirian di alam dunia ini, tapi dia hidup dengan masyarakat yang lain. Tentu di situ itu akan ada perasaan kepada orang lain, ada rasa kasih sayang terhadap orang lain, karena dipandang mereka juga adalah makhluk Allah. Orang yang selalu berzikir kepada Allah akan melihat alam ini sebagai totalitas penciptaan Allah. Kemudian dia adalah menjaga keseimbangan lingkungan, karena lingkungan itu adalah ciptaan Allah untuk manusia, untuk kebaikan manusia. Sudah, yang keenam adalah jalan mendekatkan diri kepada Allah untuk menggapai cintanya. Ini untuk mencapai keridhaan Allah, mendekatkan diri kepada Allah untuk mencapai ridhonya dan untuk menggapai cintanya. Itu. Karena apa? Kata Allah, barang siapa yang mengingat aku, maka aku akan mengingatnya. Bertambah dekat dia kepadaku, maka aku lebih dekat lagi kepadanya. Yang kemarin kan sudah kita bahas. Bagaimana agar kita dicintai oleh Allah dan bagaimana kita mencintai Allah. Kita melaksanakan ibadah-ibadah wajib adalah sarana untuk memantapkan cinta kita kepada Allah, dan dengan kita melaksanakan amalan-amalan yang sunat akan membuat Allah mencintai kita. Bertambah banyak yang sunat yang kita lakukan, maka cinta Allah bertambah kepada kita. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Kalau sudah begini maka hati kita jadi tenang. Semoga tausiah saya ini akan menjadi santapan rohani kita untuk siang ini. Semoga hati kita menjadi hati yang tenang. Semoga hati kita hati yang selalu berzikir kepada Allah. Dan insya Allah kita akan tenang dalam kehidupan kita. Kita akan damai dalam kehidupan kita. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.